Kegelapan malam menyelimuti desa kecil di lereng pegunungan. Hanya sorotan lampu kecil dari beberapa rumah yang menerangi keheningan malam. Di sebuah rumah di tengah desa, seorang anak bernama Dika sedang duduk di dekat perapian bersama dengan kakeknya, Pak Samir. Hujan deras turun di luar, dan suara angin menerobos celah-celah jendela, menambah ketegangan dalam ruangan. "Dika," kata Pak Samir dengan suara serak, "apakah kau pernah mendengar cerita tentang Bajang?" Dika mengangguk dan menatap kakeknya dengan rasa ingin tahu. "Ya kakek, orang-orang selalu bercerita tentang Bajang di sekolah, tapi aku pikir itu hanya cerita menakut-nakuti." Pak Samir mengangguk, tetapi ekspresinya sangat serius. "Beberapa cerita mungkin hanya cerita, tetapi Bajang adalah makhluk nyata, meskipun banyak yang tidak percaya. Aku pernah melihatnya, Dika, ketika aku masih muda." Dika terkejut. "Kakek benar-benar pernah melihat Bajang?" Pak Samir mengangguk dan mulai bercerita. "Ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Waktu itu, aku masih seorang pemuda yang punya rasa ingin tahu yang kuat. Suatu malam, aku mendengar suara-suara aneh di luar rumah ini. Aku membuka pintu dan melihat sesosok makhluk hitam menjulurkan cakarnya ke arah ternak kita." Dika mendengarkan dengan napas terhenti. "Apa yang kakek lakukan?" Pak Samir tersenyum lebar. "Aku menghadapinya, Dika. Aku berbicara dengannya. Aku bilang padanya bahwa ini adalah rumah kita, dan aku tidak akan membiarkannya merampas ternak kita." Bajang itu mengepalkan cakarnya, dan kami saling menatap dalam ketegangan. Dika memperhatikan setiap kata yang diucapkan kakeknya. "Apa yang terjadi selanjutnya?" Pak Samir melanjutkan ceritanya. "Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi, Dika. Bajang itu mulai berbicara dengan suara yang lembut. Dia mengatakan bahwa dia merasa kesepian, bahwa dia adalah makhluk yang terbuang. Dia ingin teman." Dika terheran-heran. "Apakah kakek menjadi temannya?" Pak Samir mengangguk. "Ya Dika, aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa iba padanya. Aku mengajaknya masuk ke dalam rumah ini, dan dia tinggal bersama kita selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah mencelakai siapapun selama dia di sini." Dika terdiam, mencerna cerita kakeknya. "Kakek, apa yang terjadi padanya? Mengapa kami tidak pernah mendengar tentangnya lagi?" Pak Samir menghela nafas dalam-dalam. Suatu hari, Bajang tiba-tiba menghilang, Dika. Dia pergi tanpa jejak, tanpa pamit. Aku mencari-cari dia, tapi tidak menemukannya. Tapi sejak itu, cerita yang beredar tentang Bajang menjadi lebih menakutkan. Orang-orang berpikir dia adalah makhluk jahat, tetapi aku tahu sebaliknya." Dika merasa bingung. "Kakek, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia pergi?" Pak Samir menjawab, "Aku tidak tahu, Dika. Tetapi aku selalu merasa bahwa Bajang itu hanya mencari kebahagiaan dan persahabatan. Mungkin dia menemukan tempat lain di mana dia bisa hidup damai."
Karena sudah larut malam, Pak Samir mengakhiri ceritanya. Malam itu, Dika sulit tidur. Cerita kakeknya tentang Bajang membuatnya merasa penasaran. Dia bertanya-tanya, apakah Bajang benar-benar seperti yang dijelaskan oleh penduduk desa, atau apakah ada sisi lain dari cerita ini yang belum pernah terungkap. Keesokan paginya, Dika memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bajang. Dia mencari buku-buku tentang makhluk gaib di perpustakaan desa. Semua informasi yang dia temukan hanya mengkonfirmasi cerita-cerita menakut-nakuti tentang Bajang. Namun, Dika tidak puas. Dia memutuskan untuk berbicara lagi dengan kakeknya. Dika merenung sejenak. "Kakek, apakah kita bisa mencari Bajang? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan mengapa dia meninggalkan kita." Pak Samir mengangguk perlahan. "Kau adalah anak yang berani, Dika. Dulu, Bajang pernah mengajak kakek ke sebuah rumah tua di tengah hutan. Mungkin itu rumahnya." Malam itu, mereka memulai perjalanan mereka menuju rumah Bajang yang terbengkalai. Hujan turun deras, dan petir menyambar di langit malam. Mereka tiba di depan rumah itu, dan Dika merasa adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Obor mereka menyinari ruangan yang gelap. Mereka mencari-cari tanda-tanda kehadiran Bajang, tetapi tidak menemukan apapun. Pak Samir mengajak Dika pulang. Dika berjalan berlambat-lambat karena kecewa. Saat Pak Samir sudah di luar rumah, Dika merasa ada sesuatu di belakangnya. Pintu rumah tiba-tiba tertutup. Pak Samir panik karena Dika tertinggal di dalam sendirian. Dika menoleh ke belakang dan melihat sosok hitam yang besar menghampirinya perlahan. Dika berdiri membeku, tidak tahu harus bagaimana. Sosok hitam itu semakin mendekat dan menggerakkan tangannya ke arah Dika. Dika tidak mampu berkedip hingga sosok itu berkata, "Aku Bajang, aku memberimu sesuatu, sampaikan terima kasihku kepada kakekmu. Maaf tidak sempat berpamitan. Jangan mencariku lagi, aku sudah senang merasakan punya teman." Bajang pun menghilang. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Pak Samir segera berlari masuk. Pak Samir segera menghampiri Dika yang masih berdiri mematung. "Dika, kau tidak apa-apa?" Dika memandang Pak Samir dan memberikan sesuatu. "Kakek, tadi Dika bertemu Bajang. Dia berkata terima kasih kepada kakek dan minta maaf karena pergi tanpa pamit. Dia berpesan untuk tidak mencarinya lagi karena dia senang sudah punya teman." Pak Samir termenung sambil memandang sesuatu yang diberikan Bajang. "Dika, sekarang kau mengenal langsung siapa itu Bajang." Mereka merasa lega mengetahui bahwa Bajang bukanlah makhluk jahat, tetapi hanya makhluk yang mencari kebahagiaan seperti semua makhluk lainnya.